Silakan dengan segera. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya tak yakin kalau saya ini ustaz. Alhamdulillah wa syukurulillah, la haula wa la quwata illa billah. Tak ada yang lebih hebat lagi daripada itu. Detak jantung, hembusan napas, kedipan mata, lintasan hati, bisikan pikiran. Kalau tidak kata Allah, maka tak jadi. Kalau iya kata Allah, maka terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka saya pun bisa tegak berada di sini. Padahal kata Pak Gubernur tadi, kalau tanggung-tanggung bisa tumbang sini. Makanya tak berani saya tegak situ, pindah saya ke Mubarak. Sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Kepulauan Riau beserta Bapak Sekda, Bapak Wali Kota beserta Bapak Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, beserta Bapak Sekda, bapak-bapak anggota DPRD, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu duduk di bawah menengok saya di atas. Saya dari atas menengok ke bawah macam menengok pelangi di tengah malam. Ada merah, ada hijau, ada biru, kelap-kelip. Masya Allah, luar biasa. Kalau tak percaya, habis acara ini naiklah ke atas. Saya tahu banyak wajah-wajah kecewa karena dilihatnya antara wajah dengan foto tak sama. Jangan salahkan saya, salahkan printer. Karena ini diolah oleh Photoshop. Judulnya indahnya di bawah naungan syariat Islam. Apa indahnya? Di mana letak indahnya? Dulu sebelum Islam datang, orang di Makkah itu dikotak-kotakkan, pakai tangga-tangga, pakai level-level. Yang paling tinggi Arab Quraisy, di bawah Arab Quraisy Arab non-Quraisy, di bawah Arab non-Quraisy adalah pendatang tapi berkulit putih, di bawah itu adalah orang-orang berkulit hitam, di bawah itu adalah hamba sahaya. Ada 5 anak tangga. Tapi begitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, maka dihapuskan anak tangga itu, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Dan itu yang kita lihat malam ini. Malam ini cobalah tengok, duduk sama rendah. Tak bisa dibedakan malam ini mana diplomat, mana penjual tomat. Sama semuanya. Mana Pak? Kalau ada yang bukan orang Kepri datang kemari, tutup biji matanya, yang tak tahu mana Pak Gubernur, mana Pak Wali Kota, mana Pak Anggota Dewan, suruh dia sini. Duduk, mana? Sama aja semua ini, kata dia. Tak bisa dia bedakan. Duduknya sama semua, sama-sama di bawah. Cuman yang satu pakai karpet, satu tidak. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam itu datang menghormati isi kepala orang, bukan warna kulitnya. Dulu orang dimuliakan kenapa? Karena dia putih. Dulu dimuliakan kenapa? Karena keturunan Nabi Ismail alaihi salam.
lalu diangkatlah dia orang Quraisy. Tapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dikuasainya kota Makkah, dibersihkannya Ka'bah, lalu yang disuruhnya azan naik ke atas, siapa namanya? Bilal bin Abi Rabah. Azanlah Bilal. Oh, saya coba tak pula sama suaranya. Begitu Bilal azan di atas, apa berbisik-bisik di bawah? Untung ayahku sudah mati sehingga tak menengok burung gagak azan di atas. Karena dia tengok Bilal bin Abi Rabah kulitnya hitam. Mesir, Nubia, Mesir, Sudan. Mesir, Sudan. Antara Mesir sama Sudan ada satu kampung namanya Nubia. Disitulah kampung asal Bilal bin Abi Rabah, letaknya di Afrika Utara. Bapak ibu semua tahu warna kulit orang Afrika hanya dua, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, gigi putih. Dia senyum, awak pucat. Tapi Nabi memanggil Bilal, Ta'al, dengar suara sendalmu dalam surga, kau dijamin masuk surga. Orang tak heran karena Abu Bakar mertuanya. Seandainya Nabi manggil Sayyidina Ali, ku dengar suara selopmu dalam surga, orang tak heran, Ali menantunya. Tapi yang dia panggil Bilal bin Abi Rabah, bukan Arab berkulit hitam, tapi suara selopmu ku dengar di dalam surga. Apa amalmu wahai Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan solat sunat setelah wudhu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi NU tak pakai usolli. Allahu Akbar. Niatnya bukan lillahi ta'ala, mau nengok, dia pakai usolli apa enggak ya? Usolli tak usolli itu kan untuk menguatkan niat. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu di qalbu. Pakai qaf, qalbu artinya hati. Kalau kalbu artinya dog. Raja guguk. Qalbu letaknya di hati. Hanya saja ada orang yang hatinya was-was karena terlalu banyak nonton was-was. Dia was-was dia. Allahu Akbar. Salat Isya apa salat Maghrib ya? Salat Qobliyah apa salat Ba'diyah ya? Maka untuk menghilangkan was-was diucapkannya di mulut. Ini salat apa? Usolli fardhul isya'i. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Untuk menguatkan hati. Ya enggak apa-apa. Tapi ada yang hatinya sudah kuat, langsung aja dia. Allahu Akbar. Kok kenapa tak pakai usolli? Hatiku udah kuat. Emang masalah boleh. Nih, maka yang ditengok itu adalah hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok bentuk rupa wajah kamu, kulit kamu, tinggi pendek, gemuk kurus, hitam putih, tak dipandang Allah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari tanah, balik ke dalam tanah. Warna tanah, bau tanah akan menjadi santapan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Dari dalam tanah naik ke atas tanah, jalan, masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati. Masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan, peresmian. Apa yang mau disombongkan?
yang akan dibawa adalah amal soleh. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Saya diundanglah menelusuri Sungai Kampar. Turun dari sampan, mau ceramah bersama rombongan bapak-bapak pejabat. Saya dengarlah suara sambutan rebana ibu-ibu dari masjid. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Saya udah, ini kok berani betul ibu-ibu ini nyanyi. Ini kan tersinggung pejabat-pejabat nih nanti juga. Ini nampaknya masjid ini tak dapat APBD tahun ini. Begitu sampai di masjid, saya penasaran. Saya tanya, mana ibu yang nyanyi tadi? Tunjuk mereka, itu apa? Flash disk. Itulah berani. Tak ada. Islam datang tidak menunjukkan warna kulit. Yang akan kau bawa mati adalah illalladzina amanu, kecuali iman, wa amilus shalihat, dan amal saleh. Saya sampai di sebuah kota. Kota ini cantik, indah. Dari jauh sudah nampak ada bukit tinggi. Dari laut kami naik speed, nampak tinggi, ada masjid di atas bukit. Saya tanya, itu masjid apa tuh? Masjid Bupati. Di mana-mana masjid At-Taqwa, masjid Al-Ikhlas, ini masjid Bupati. Bayangkan dengan segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah, itu yang akan dibawa mati. Sampai hari ini orang sholat di sana. Itu. Saya suatu hari selesai tausiah, masuk kendaraan, tiba-tiba datang jamaah mengejar. Ustaz, tunggu Ustaz. Saya mau cepat nih, saya bilang. Kejap aja Ustaz, 5 menit. Ada apa? Saya bilang. Saya mau bicara di dalam Pak Ustaz. Oke, yang lama-lama ya. Iya. Apa yang mau kamu bicara? Saya baru nengok sakratul maut Pak Ustaz. Biasa orang mati. Ini yang meninggal nih pejabat Pak Ustaz. Oh, ini luar biasa nih saya bilang. Gimana ceritanya? Jadi Pak Ustaz, dia nih mati di tengah keramaian tapi dalam kesunyian. Tak nangkap saya apa maksudnya. Anaknya tak ada yang datang Pak Ustaz, dalam kesunyian. Tak masalah saya bilang. Tapi nanti anaknya akan mendoakan dia. Dia waktu berkuasa dulu apa yang dia bangun? Ada dibangunnya Islamic Center? Tak ada Pak Ustaz. Ada dibangunnya masjid? Tak ada Pak Ustaz. Ada diperjuangkannya perda, pergo, perko? Tak ada Pak Ustaz. Apa yang dibuatnya waktu dia punya kekuasaan? Dibuatnya taman-taman, dibuatnya tempat-tempat. Lalu apa tempat itu sekarang? Setiap hari Sabtu malam Minggu orang pacaran saja di situ. Tapi kalau sempat kita membangun, menolong agama Allah, itulah yang akan kita pakai menolong diri sendiri. La yanfa'u malun. Hari itu tak ada guna harta. Wala banun. Anak tak bisa menolong. Hari ini kalau kita pergi bertamu keluar kota, ke rumah orang, yang ditanya orang dua. Kalau tak harta, anak. Gimana? Lagi sibuk apa sekarang? Saya nanam sawit. Berapa hektar? Nggak banyak lah. Ya sebutlah berapa hektar. Ya sejauh mata memandang lah. Terus yang katanya di sana tanam karet itu, ya ada karet sedikit. Berapa hektar? Malu mau nyebutnya. Sebut aja lah berapa hektar. Ya cukuplah untuk 7 keturunan. Sudah punya anak? Alhamdulillah. Berapa anaknya? 5. Sampai hari ini yang ditanya orang, harta sama anak. Belum pernah lagi jamaah nanya ke saya, Ustadz bininya berapa? Belum. Tapi tadi doa mantap betul. Siapa yang mengaminkan ini? Kata Pak Gubernur, rezekinya lancar. Amin. Insya Allah kedudukannya bertambah. Amin. Yang belum menikah insya Allah akan nikah. Amin. Yang sudah nikah insya Allah
Yang laki-laki saya tengok, amin. Yang ibu-ibu, amin juga, tapi tangannya begini, amin. Ini kan doa tolak bala nih, Bu ya. Allahumma dufa'anal wal bala wal fahsya wal riba wal munkar. Begitu indahnya hidup di bawah naungan syariat Islam. Setelah Islam datang, orang tak lagi menunjukkan kekuasaan, harta benda, indah rupa, tapi yang dipandang adalah kesucian hati dan amal soleh. Maka ibu jangan kecewa kalau ditakdirkan Allah tak begitu cantik. Jelek Pak Ustaz? Enggak, tak jelek, kurang cantik. Yang penting itu bukan kecantikan fisik, Bu. Yang penting itu apa? Inner beauty. Nah, ini pun yang paham orang-orang Eropa ya. Kecantikan dari dalam. Adapun dipoles sana, poles sini, jangan. Tabiat perempuan bagaikan bunga. Macam mana bunga? Bunga kuntum mekar harum semerbak mewangi. Setelah itu ia pun akan pudar dan layu, kering dan mati. Satu-satunya bunga yang tak layu hanya satu. Apa tuh? Bunga plastik. Plastik apa tidak? Asli. Maka kalau bunga plastik, akhirnya sekarang banyak suami tak siap bininya layu, dan bini pun takut dirinya mati, maka wajahnya penuh dengan plastik. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik, bulu mata pun plastik. Lentiknya minta ampun. Ada orang bakar sampah di muka, layu. Plastik. La ilaha illallah. Udah jelas hidung bentuk hidung orang Indonesia. Yang ditonton Joda Akbar dan Abad Kejayaan. Ingin hidung panjang, dipasanglah plastik kresek dan berapa biji tanam ke dalam. Pesankan pula harus ada lesung pipit di sini. Lesung dagu pula namanya. Pipi pula naik. Ini pula disulam dulu. Ingat kita mak kita menyulam bunga. Ini disulam. Sudah jelas bulu mata macam ini. Diobah-obah suai. Diotak-atik. Ini bukan indah di bawah naungan syariat Islam. La'anallahul mutanammisat. Allah melaknat perempuan yang mencukur, mencabut. Alis apa bulu? Terus mata. Ditengoklah wajah di cermin. Lah sedih menengok muka tak macam 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rambut bak mayang terurai, alis mata bak semut beriring, pipi bak pau dilayang, bibir bak delima merekah. Tapi begitu sudah anak lahir, bongkar mesin 2-3 kali. Apa yang terjadi? Tak lagi alis ni macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Tak lagi macam delima merekah, macam semangka hampir busuk. Tak lagi macam mayang terurai, macam sumbu kompor tak diurus sekian bulan. Akhirnya kata setan, robah wajahmu, robah wajahmu, robah wajahmu, robah wajahmu. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Akhirnya dirobahlah, pergilah undangan. Ini tangan sudah menggeletar mau mencukur alis matanya. Mau merapikan, akhirnya karena pisau tajam salah potong. Habis. Mana nih gadis? Takkan mungkin pergi hilang sebelah. Akhirnya dihilangkan dua-duanya. Kawan dah bolak-balik nelpon, Jang, kita udah mau berangkat sebentar lagi, udah lewat lampu merah ya. Mana nih? Untunglah nampak ada spidol whiteboard. Ambil spidol whiteboard tadi, dituliskan Alhamdulillah, selamatlah. Pergilah bang, adik pergi dulu, dah ada abang. Berangkatlah sampai di tempat undangan, lauknya pula rendang pedas minta ampun, kipas angin mati. Keringat, lunturlah spidol whiteboard tadi. Macam mana nih? Diambillah tisu. Panas yang lihat, iya panas mbak, panas. Orang senyum, awak senyum. Rupanya yang disenyumkan orang awak.
Akhirnya baliklah ke rumah, malam mati lampu, ketuk pintu. Assalamualaikum bang, Assalamualaikum, cepat buka ni gelap. Yalah, siapa pun buka pintu, dia tengok. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Disangkanya suster ngesot. Aduh, rupanya bini yang tidak hidup di bawah naungan syariat Islam. Tapi itu di provinsi lain. Di Kepulauan Riau tak ada. Semuanya penuh dengan keaslian. Kenapa? Karena ini di bawah naungan syariat Islam. Dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung, jilbabnya panjang. Panjang jilbab. Tapi kalau saya ceramah di tempat lain, macam mana model jilbab orang? Macam-macam. Ada modelnya jilbab pasrah tapi tak rela. Ada model jilbab tu jilbab sakaratul maut. Jilbab sakaratul maut tu kain panjang 2 meter. Panjang dililitkan, lilit sini, lilit. Lilit yang terakhir dililitkan di leher. Sampai undangan tak bisa nengok lauk ke bawah. Dia yang makan, awak yang khawatir. Kita khawatir pas dia menyuap itu, katanya, mati dia. Tapi di sini panjang. Ini kenapa? Karena suami-suaminya adalah orang-orang yang hidup di bawah naungan syariat Islam. MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, tingkat nasional. Di mana dilaksanakan? Di Provinsi Kepulauan Riau. Kori-kori internasional dihadirkan menjadi pelatihnya. Dari mana Ustaz baca? Baru saya browsing di internet. Cari info. Luar biasa. Pak Bupati, ya, kori kita ni di mana belajar latihannya? Di Quran Center. Center itu Pak. Bukan center menyuluh durian. Center itu artinya pusat. Inilah bahayanya kalau tak paham bahasa Eropa. Center itu center, Islamic Center, Quran Center, pusat Al-Quran. Di mana pusat Al-Quran di Indonesia ini? Batam. Orang Tanjung Pinang pun tak tahu. Quran Center di Batam, kori-kori hebat. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Pas malam pembukaan, anak kecil bacaan Qurannya, Masya Allah, menggeleng saya. Hebat. Dari mana tuh Pak dipanggil? Dari Quran Center Pak Ustaz. Masya Allah. Apa maknanya? Provinsi Kepulauan Riau mau menunjukkan kepada kami di daratan. Kami di Kepri, anak kecil aja begini hebatnya. Apalagi yang tua-tua. Begitulah mereka mendalami qiraat, mendalami tajwid, mendalami lagu, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. Luar biasa. Tapi ini tak bisa hanya dengan ceramah. Itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Menjadi orang da'i mengajak ke agama Allah, itu bukan tanggung jawab Ustaz. Kamu kenapa tak ajak anak istrimu sholat? Itu kan udah tanggung jawab Ustaz. Biarlah Ustaz yang ngajak. Ustaz itu tugasnya menjawab pertanyaan. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Tanya jawab agama. Tapi ngajak sholat berjamaah, ngajak bayar zakat, ngajak berbusana muslimah, tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah akan ditanya. Makanya, bapak-bapak, siapa yang dia pimpin? Istrinya, anaknya, menantunya, tetangganya, sahabatnya, tamunya, itu semua tanggung jawab. Jangan sampai anak gadis kita dibawa anak lajang hari Sabtu malam Minggu jalan tak tentu arah. Mau kemana kalian jalan-jalan? Bapak macam nggak pernah muda aja. Kami jalan sebentar ya Pak. Tak boleh. Ini hidup di bawah naungan syariat Islam. Sekali ku katakan tidak. Jangan keluar dari rumah ini dengan laki-laki yang tak mahram. Nanti kami belikan Bapak mie ayam. Boleh. La ilaha illallah. Betapa cepatnya kau menjual anak gadismu hanya sebungkus mie ayam. Saya bawa ya Pak, nanti mie ayam. Jangankan mie ayam, bakso bulat pun saya tak mau. Jangan tawar keyakinan saya dengan makanan. Sekali tidak. Datang istri dari belakang. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu.
Inilah. Ini tanggung jawab. Tapi kepala rumah tangga, tanggung jawabnya cuma skop kecil. Istri, anak, menantu, pembantu, ada keponakan numpang di situ. Itu saja. Tapi kalau kita menjadi pemimpin satu kabupaten, satu kota, satu provinsi, bisa dengan apa? Perda, peraturan daerah. Bisa diperjuangkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Takkan Melayu hilang di bumi. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Maka keluarlah perda. Apa nama perdanya? Peraturan daerah wajib berbusana muslimah. Begitu. Sehingga anak-anak yang sudah menghafal Quran di Quran Center, hafalannya tidak akan hilang. Memangnya Quran itu hafalan bisa hilang? Bisa hilang. Gara-gara apa? Mata menengok aurat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, kata Imam Syafi'i. Aku melapor kepada guruku Waqi', hafalanku error, hafalanku hang. Kenapa bisa hilang? Karena mata luar biasa. Makanya saya malu mau menceritakan aib. Dulu waktu di Al-Azhar Mesir masih banyak juga hafalan. Tapi sesudah pulang nih hilang. Masuk ke mall, masuk ke toko roti yang dari Eropa itu. Masuk, menengok penjaganya pakai rok pendek. Di airport tu aja 3 juz hilang. Tengok lutut kiri sejus, lutut kanan 1 juz. Berbalik dia pinggang 2 juz. Astagfirullahaladzim. Makanya saya kalau udah undangan keluar kota naik pesawat, cemanalah nanti. Di dalam pesawat tuh bolak-balik dia lewat. Saya udah sengaja saya tak mau bicara dengan pramugari ini. Saya pasang muka seram. Begitu di pintu ditegurnya, "Bapak," enggak. Pakai baju koko, pakai peci, ditegurnya juga. Saya sengaja sembunyikan tiket. Ditanya, "Nomor berapa?" Tengok tiketnya, ramah betul dah pula dia. Tadi pas mau turun, datang pula itu pilotnya mau ngajak selfie. Ustaz Somad ya, berdoa saya mudah-mudahan pramugari ini jangan ngajak selfie. Imam dari Palestina, hafal 30 juz Quran di kepala, diundang di masjid. Orang Palestina ini makanannya itu roti. Tak bisa dia makan lontong sayur, mencret. Atau masuklah dia ke toko roti. Ketika dia mau masuk toko roti, mau langkahkan kaki, tak jadi, mundur. Le itu bahasa Mesirnya limadha. Kalau bahasa kitanya why? Kenapa kamu tak masuk ke dalam? Kata dia, aku takut hafalanku hilang menengok lutut-lutut rok pendek. Biarlah tak sarapan pagi, asal hafalan jangan hilang. Masuk dia lagi ke mobil. Datang Ustaz Somad, masuk aja ke dalam. Ambil roti, ambil bayar. Udah maaf nanya, Ustaz nggak takut hafalannya hilang? Udah lama hilang. Maka kalau kita mau menyelamatkan hafalan anak-anak kita ini, maka keluarlah perda. Semua perusahaan asing menghormati budaya daerah setempat. Kalian tak mau pakai jilbab, oke, yang non-muslim. Tapi pakai. Orang kita belajar ke Jepang. Tanya sama kawan-kawan yang dapat beasiswa ke Jepang. Apa yang terjadi di sana? Mereka pakai kimono. Pakai kimono, bawa samurai. Padahal pesek hitam. Tengok sama ninja tak yakin dia. Ninja palsu gitu dia. Kenapa? Itu budaya. Budaya kita baju kurung, baju panjang tak berbentuk. Baju panjang dari atas sampai ke bawah, rata ke bawah. Datang setan berbisi. Ambil kabel, ambil kabel, ambil kabel. Dia ambillah kabel, diikatlah pinggang tadi. Inilah yang merusak nih. Laki-laki ini jenisnya 3. Bawah, atas, tengah. Yang bawah ini tak tahan menengok betis. Asal nampaknya betis, berkunang-kunang. Yang satu lagi tak tahan menengok ke atas. Asal nampaknya ke atas, error. Yang satu lagi tak tahan menengok ke tengah. Asal ke tengah, hang. Maka sejak datang agama Islam,
Islam indah di bawah naungan syariah. Kalian perempuan menutup aurat bukan menjaga diri kalian, tapi menjaga laki-laki yang tak tahan menengok ke atas, menengok ke bawah, dan menengok ke tengah. Adapun yang laki-laki belum menikah dengan yang sudah menikah, indah di bawah naungan syariat Islam. Kau sudah menikah, kau berjalan di tengah jalan, kau tengok ada perempuan cantik, pulanglah ke rumah. Kenapa?